Assalamualaikum sahabat Alikna semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya di channel Alikna Family. Ya, kita mau lanjutkan pembahasan masalah adab-adab dan tata cara melihat wanita yang mau dikhitbah. Oke, kemarin di part yang pertama kita udah bahas 3, ini kita tambah 3 lagi ya. Maka yang keempat ini adabnya adalah bahwa seorang laki-laki yang mau melihat wanita itu ya, maka untuk memperkuat lagi keyakinannya sebelum melihat, untuk memperjelas ya, memperkuat keyakinannya tentang pengenalannya terhadap wanita yang mau dikhitbahnya ini, maka sebaiknya dia mengutus seorang saudari ya, saudari yang dia itu bisa dipercaya, orangnya jujur, dia juga beriman dan bertakwa. Yang penting dia itu orangnya tidak pernah berkhianat. Ya, itu diutus kepada seorang wanita yang tadi mau dilihat, mau dinazor begitu. Ketika dilihat, nanti tujuannya agar untuk memperkuat keyakinannya sebelum melihat wanita yang mau dikhitbahnya itu. Ya, jadi ini pernah dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau, Nabi kita itu pernah mengutus Ummu Salim untuk melihat wanita yang mau dinazor. Ya, apa kata Nabi kita kepada Ummu Salim? Unzuri arkubaiha wasyammi awaridoha. Jadi Nabi kita bilang kepada Ummu Salim, lihatlah urat kakinya, urat lutut, urat tumitnya, begitu. Dan ciumlah aroma dari gigi yang bagian dalamnya. Ya, ini Nabi kita pakai kata yang menunjukkan makna yang mendalam ya. Arkubaiha itu maksudnya apa? Arkub itu sebenarnya tulang yang di bagian bawah tumit ya. Sahabat semua, ini menunjukkan apa? Nabi kita mau agar si Ummu Salim itu mengabarkan kepada Nabi kita tentang bagaimana bentuk keseluruhan badannya, ya, nanti disifati bagaimana, ya, dan juga mau dijelaskan bagaimana tentang cara wanita itu berdiri, dia berjalan, juga bagaimana tentang gerak-gerik dia, kalau dia berjalan seperti apa, kalau dia berdiri seperti apa, kalau dia duduk seperti apa. Nah ini Masya Allah, ini sangat mendalam ya sahabat semua. Kemudian ketika Nabi kita mengatakan wasyammi awaridoha, ya, gigi bagian yang di dalam ya, di antara gigi geraham dan gigi taring, di situ menunjukkan apa? Ya, wanita yang mau diajak bicara itu apakah dia menenangkan, begitu. Kemudian maksud yang sangat mendalamnya lagi adalah mencium apakah dia orang yang mulutnya itu bau mulutnya itu gimana, ya begitu. Tapi ini bukan menunjukkan kita itu sangat tidak cocok ke situ, enggak. Keselektifnya itu memang harus dijaga, begitu ya. Dan ini memang sudah dilakukan Nabi kita, maka tidak ada salahnya kalau kita bagi umatnya Nabi Muhammad SAW mau melakukan ini, ya. Kemudian sahabat Alikna semua, yang kedua adalah, yang kelima, yaitu seorang lelaki yang mau meru'yah atau menazor wanita yang mau dikhitbahnya, maka aturannya adalah bagi ayah si cewek ini dan juga bagi ibunya, atau kalau memang sudah tidak ada ayah dan ibunya, maka bagi walinya itu tidak mempersilahkan lelaki itu untuk melihat anaknya, melihat putrinya, kecuali sudah dilakukan musyawarah dulu terhadap putrinya. Diminta dulu pendapat putrinya itu, apakah kamu mengizinkan kalau kamu dilihat oleh calon orang yang mau mengkhitbahmu? Nah, gitu. Ditanya dulu pendapatnya. Bagaimana pendapatmu apabila ada orang lelaki yang dia mau serius kepadamu, tapi dia mau melihatmu terlebih dahulu, apakah kamu sudah mengizinkan? Begitu juga. Kemudian tadi ketika dikatakan adab yang pertama adalah
harus diketahui dulu wanita ini harus mengetahui dahulu bagaimana akhlaknya, kekuatan agamanya, pengetahuannya terhadap Islam, ya, tentang kesemuanya, nasab dan juga pekerjaannya. Maka ditanya juga, apakah kamu sudah ridho, apakah kamu merasa sudah sekufu dengan lelaki yang mau melihatmu ini sehingga kamu mengizinkan untuk dilihat olehnya. Nah, jadi semua itu tidak boleh dibina atas paksaan, ya sahabat semua. Tidak boleh dipaksa, kita tidak boleh ikut zaman Siti Nurbaya gitu ya. Nah, pokoknya ada pendapat dari orang tua dan juga ada pendapat dari si anak perempuan. Tapi bukan berarti khususkan permintaan itu kepada wanita sepenuhnya, kepada si putrinya ini, tidak. Walaupun nanti si putri punya pendapat, tapi si ayah juga bolehlah didengar pendapatnya bagaimana. Seorang putri ini juga tidak hanya mengedepankan pendapatnya, tapi ada adabnya juga, dia harus meminta pendapat oleh ayahnya. Ya, bagaimana pendapat ibunya, begitu. Sehingga itulah yang dinamakan musyawarah, dan apabila nanti sudah setuju keduanya, maka diperbolehkanlah bagi lelaki ini untuk melihat putrinya. Begitu. Intinya harus ada izin dari wanita yang mau dilihat itu dan juga ada izin dari ayah atau ibu perempuan itu. Begitu. Itu tadi yang kelima. Kemudian yang keenam, sahabat Alikna semua, adalah bahwa melihat wanita itu dia harus dijelaskan semua apa kekurangan yang ada pada wanita itu. Nah, ini pernah ya dilakukan Nabi kita Muhammad SAW tatkala seorang lelaki datang kepada Nabi kita, lalu dia mengutarakan rasanya, ya, niatnya untuk melihat atau menghitbah seorang wanita dari kaum Ansor, ya. Maka kemudian Nabi kita menjelaskan kepada laki-laki ini tentang kekurangan-kekurangan yang ada dari wanita kaum Ansor itu. Nabi kita jelaskan, oh, kaum Ansor itu kekurangannya seperti ini, kelebihannya juga seperti ini, ya. Nah, khusus dari wanita yang mau kamu pinang ini, yang mau kamu lihat ini, kelebihannya adalah seperti ini dan kekurangannya juga seperti ini, ya, begitu. Nabi kita menjelaskan detail begitu tentang kekurangan-kekurangannya. Maka bagi kedua orang tua, ya, atau bagi orang yang sudah diberikan amanah untuk memakcomblangi antara lelaki dan wanita, sebaiknya sebutkan semua kelebihan dan kekurangannya sebelum mengizinkan bagi si lelaki ini untuk melihat si wanita itu. Ya, memang bagi orang yang mencarikan jodoh itu mendapat pahala yang besar, tapi nggak mungkin juga sahabat semua kita mendapat pahala yang besar dengan cara yang berdosa. Ya, nggak mungkin kita mau mendapatkan pahala yang besar dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang buruk, karena berbohong itu tidak baik, ya. Maka semua kelebihan dan kekurangannya itu haruslah dijelaskan, ya. Nah, tujuannya nanti bagi keluarga ini apa? Tujuannya adalah agar terwujud suatu keluarga yang keluarga itu dibina atas konsep dasar Islam, atas dasar prinsip Islam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nanti agar terbina suatu rumah tangga, yang rumah tangga itu berjalan, kehidupannya berjalan, ya. Kemudian juga hubungannya itu dikuatkan dengan rasa jujur, prinsip jujur dan juga prinsip keterbukaan, saling jujur dan saling keterbukaan. Kan nggak mungkin nanti ini sahabat semua, kalau tiba-tiba udah menikah, udah terjalin suatu hubungan yang sah, tiba-tiba ada salah satu dari kedua belah pihak yang dia merasa kecewa. Kenapa mertuaku itu dulu kok nggak disebutkannya ya, kekurangan putrinya ini ternyata seperti ini. Dan begitu juga lah sebaliknya, saling menghujat dan pada akhirnya nanti, dan ini wal'iyadzubillah ya, kalau sampai-sampai setiap pasangan itu tidak menghormati
atau tidak menyayangi atau bahkan membenci mertuanya itu, wal-iyazubillah, apalagi kalau sampai membenci saudara-saudaranya atau juga membenci orang yang pernah menjodohkan mereka berdua, ya, yang memakcomblanginya begitu. Itu juga tidak dibenarkan. Dan kemudian pada akhirnya sahabat Alikna semua, ketika dijelaskan semua kelebihan dan kekurangannya, nanti insya Allah di dalam keluarga itu akan terlahirlah suatu hubungan yang pada akhirnya satu sama lain saling menguatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti setelah dia sudah dijelaskan kelebihan dan kekurangannya, aib-aibnya semua juga sudah dijelaskan, sahabat Alikna semua, maka dari itu kalau sudah mendatangkan keridoan, ya, barulah boleh si lelaki itu diizinkan untuk menazor, untuk melihat wanita yang mau difitbahnya. Begitu ya, sahabat semua. Tapi bukan berarti aib-aibnya itu sampai aib yang dia dalam urusan 100%, enggak. Enggak ya. Kita, walaupun terkadang kita berjumpa dengan seseorang sudah lama, sudah kenal bahkan dalam hitungan tahun, tapi pastinya ada sifat-sifat atau prinsip-prinsip, karakter-karakter yang itu tidak kita ketahui. Ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Maka ungkapkan saja yang kita ketahui. Maksudnya apa? Sahabat semua, jangan kita sampai mengorek masuk dalam prinsip atau masuk dalam batasan tajassus. Ya, seperti kita mengidentifikasi orang yang sedang di dalam urusan polisi begitu ya, orang yang sedang terduga atau terdakwa gitu di dalam melakukan suatu tindakan kriminal sampai kita tajassus, itu tidak boleh sampai seperti itu. Cukup kita memberikan pengenalan kekurangan-kekurangan yang selama ini kita ketahui dan juga kekurangan-kekurangan yang diizinkan oleh wanita itu untuk disebutkan begitu. Baik sahabat Alikna semua, ini sekelumit dari pemahaman yang bisa saya sharing. Nanti kalau ada pendapat lain dari sahabat semua, atau juga ada prinsip-prinsip lain, atau juga ada dalil-dalil dari kitab-kitab lain, silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Begitu juga kalau ada pertanyaan. Dan kalau belum di-subscribe, silahkan di-subscribe agar channel ini berkembang ya, di-share, di-like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.